Pak, di mana indikasi bahwa anak Allah sama dengan Allah? Kalau anak tangga itu tangga bukan, Pak? Apa? Anak tangga itu tangga bukan? Anak sekolah itu sekolah bukan, Pak? Bukan. Kenapa Bapak berpatokan kalau anak manusia pasti manusia, kalau anak Allah pasti Allah, Pak? Karena justru Allah dan manusia. Kalau Adam anak Allah juga bukan, Pak? Daud anak Allah? Kata Tunggu anak. sebentar, Pak. Oh, maaf ya. Jadi kalau Adam anak Allah disebut anak Allah, apakah Adam juga anak Allah? Apa Adam juga Allah juga? Nabi Kalau Adam. Daud disebut anak Allah, apakah Daud juga Allah juga? Nanti. Apakah kalau Efraim disebut anak yang sulung, apakah Efraim juga Allah juga? Mohon Pak penjelasannya, silakan. Karena dia anak-anak yang sungguh-sungguh. Kalau yang lain itu anak adopsi. Pusing kali ya. Debat ini benar-benar membuka pikiran dan akal sehat serta nalar manusia saat mereka benar-benar memfungsikan mata dan telinga untuk menerima logika dalam sebuah ajaran agama yang membuat dia bangun dari kebodohannya selama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ortodok jumlah kitabnya kan paling tebel 85, Katolik 75, Reform yang Pak Hati dipegang 66. Nah, yang salah yang mana? Silakan Pak Dondi. Kita mau bicara kitab ini. Kita season bahas Alkitab yuk. Ini panjang ceritanya. Kalau mau bicara Alkitab agak panjang ini ya, karena saya kan harus bicara mulai dari Perjanjian Lama, terus nanti yang paling krusial adalah Septuaginta yang dicemarkan oleh Konsili 325. Itu yang wis kurasa ditunjukin lah, Rob. Yang ini bukan. Nggak tahu. Udahlah itu nggak perlu lah. Nanti tak ceritain kenapa saya bilang itu tidak perlu. Tapi terserah, mau jawab silakan, enggak juga silakan. Sahabat netizen, kita sudah kehilangan sosok mantan pendeta Kristen yang berhasil memualafkan ratusan umat. Bahkan mungkin mencapai ribuan ya sahabat netizen. Siapa lagi kalau bukan almarhum Ustadz Insan Moko Ginta. Al-Fatihah ya buat beliau. Dan kami yakin balasan bagi beliau adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari peristiwa wafatnya saja, beliau sudah husnul khotimah. Karena seperti kita tahu bahwa beliau wafat dalam keadaan berzikir usai sholat maghrib di salah satu masjid di Jakarta. Semenjak umat Islam kehilangan beliau di dunia apologet, tentunya tidak ada yang mampu menggantikan beliau. Akan tetapi, ada salah satu dari apologet kita yang ilmunya juga luar biasa, seperti Koh Donditan. Bahkan cara debatnya langsung memblokade semua asumsi pihak lawan seperti pendeta Budi Asali yang dihormati oleh ratusan pendeta di Indonesia, namun ternyata bisa tidak berdaya di hadapan Koh Donditan ini. Mari kita simak. Apa? Anak tangga itu tangga bukan? Yesus disebut anak tunggal. Padahal kita yang percaya Yesus disebut anak Allah. Pak, di mana indikasi bahwa anak Allah sama dengan Allah? Kalau anak tangga itu tangga bukan, Pak? Apa? Anak tangga itu tangga bukan? Anak sekolah itu sekolah bukan, Pak? Bukan. Kenapa Bapak berpatokan kalau anak manusia pasti manusia, kalau anak Allah pasti Allah, Pak? Karena justru Allah dan manusia. Kalau Adam anak Allah juga bukan, Pak? Daud anak Allah? Kata Tunggu anak. sebentar, Pak. Oh, maaf ya. Jadi kalau Adam anak Allah disebut anak Allah, apakah Adam juga anak Allah? Apa Adam juga Allah juga? Nabi Kalau Adam. Daud disebut anak Allah, apakah Daud juga Allah juga? Nanti. Apakah kalau Efraim disebut anak yang sulung, apakah Efraim juga Allah juga? Mohon Pak penjelasannya, silakan. Karena dia anak-anak yang sungguh-sungguh. Kalau yang lain itu anak adopsi. Pusing kali ya. Metode penalaran Koh Donditan ini memang luar biasa ya. IQ beliau dalam debat memang di atas rata-rata. Setiap argumen yang disampaikan sangat mudah difahami oleh para netizen dan khususnya para pendeta.
yang membuat mereka tersadar akan kekeliruannya selama ini, bahwa kesalahan jalan mereka terbuka jelas tanpa menyinggung dan menyakiti hati mereka. Kalau Daud disebut anak Allah, apakah Daud juga Allah juga? Karena dia anak yang sungguh-sungguh. Kalau yang lain itu anak adopsi. Memang luar biasa Koko Donditan ini. Beliaulah kandidat yang tepat sebagai pengganti almarhum Ustadz Insan Moko Ginta dan sekaligus sebagai kristolog muslim favorit tim Studio Islam. Jika tidak percaya, mari simak penalaran Koh Donditan membuat terbuka pikiran jemaat Kristen. Kalau dibilang Quran jiplak Bible, di Quran ada nggak cerita Nuh mabok anggur? Enggak. Telanjang? Enggak. Ada itu di Bible ya? Ada. Ada nggak di Quran cerita mengenai Nabi Harun bikin patung sapi yang disembah berhala? Ada nggak di Quran? Nggak ada. Nggak ada. Ada nggak cerita di Quran Nabi Daud berzinah gitu sama Binor gitu? Ada seperti itu kok. Serius? Ada. Ada nggak di Quran begitu? Nggak ada. Nggak. Ada nggak cerita atau kisah di Quran Nabi Sulaiman alaihissalam musyrik? Musyrik? Nggak ada lah pasti. Ada nggak? Nggak ada. Di Bible ada. Ada nggak kisah di Quran Nabi Ayub diuji kemudian menyalahkan Tuhan karena Tuhan yang menguji dia gitu? Nggak ada. Justru malah di situ kalau perspektif Islam ya yang saya pelajari, tentunya sabar, kemudian bertakwa kepada Allah dan menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Ada nggak di Quran kisah Nabi Lut yang menghamili 2 anak perempuannya? Ada nggak di Quran cerita Nggak begitu? ada lah kok. Kalau nggak ada, terus bagaimana bisa dibilang Quran jeplak Bible gitu loh? Tulis Torah Shebiktab, ini dia tulis jadi 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Muhammad. Ini yang dikanon oleh saudara-saudara Kristen. Waktu mereka bikin Alkitab Kristen, mereka mengkanon agama kitab suci agama Yahudi jadi Alkitab Kristen. Makanya Yahudi dan Kristen kitabnya sama, tapi isinya bukan buat mereka. Makanya orang Kristen boleh makan babi, karena mereka mengkanon ini hanya untuk kitab sejarah. Tapi buat kita orang Yahudi ini hukum positif. Kita disuruh sabat di sini, dilarang makan babi, kita lakukan semua sampai sekarang. Saya tanya kepada saudara pertanyaan klasik, akar iman kita itu dari negara mana? Dari Israel. Dan tentu saja kalau dari Israel, bahasanya pun bahasa Ibrani. Ya. Sekarang coba kita pakai logika. Kenapa Tuhan Israel kok namanya nama Arab? Dia turun ke dunia ini juga harusnya nama Israel, yaitu Yeshua HaMashiach. Lah kok namanya jadi nama Yunani? Dipikir secara logika itu sudah nggak masuk akal, saudara. Semua agama di atas muka bumi punya tokoh. Seperti contoh Muslim punya tokoh, yaitu Muhammad. Apakah sampai di Indonesia namanya jadi Mahmud? Tidak, namanya tetap sama. Agama Konghucu punya Kwan Kong, Kwan Ping, Kwan Kim dan sebagainya. Sampai hari ini namanya juga tidak pernah berubah. Tetapi sungguh aneh bin ajaib, kalau nama Tuhan Israel bisa bernama Arab. Dan ketika diberitahu, marah saudara-saudara. Pusing kali aku waktu belajar aja Kristen. Nah sahabat-sahabat netizen, semoga video ini bisa meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah dan bisa menguatkan keyakinan kita bahwa tidak ada agama yang benar selain Islam. Inna dina 'indallahil Islam. Yeshua